Baik, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Gimana kabar hari ini Bapak Ibu? Sehat ya? Baik, Pak. Oke. Luar biasa, Hadir Pak. semua kita ada 12 ya, berarti hadir semua ya bersama PP ya. Ya, hadir semua ya, ikut dengan Pak Doper 1 ya. Selamat siang Pak Doper. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya Pak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Bergabung ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita buka dengan doa dulu ya. Ada yang berkenan Bapak Ibu memimpin kita dalam doa, yang mungkin yang belum lah gitu. Silakan raise hand Bapak Ibu. Ibu Lisna, silakan Bu Lisna. Baik, sebelum kita mulai rokol kita, ada baiknya kita berdoa. Saya berdoa dengan agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau memberkati hari-hari kami sepanjang hari ini. Kegiatan kami ujian tadi Engkau memberkati Tuhan, hingga saatnya kami akan kembali rukol. Bapa, Engkau memberkati acara rukol kami ini Tuhan, dari awal hingga akhir nanti. Biar Engkau yang bekerja Tuhan memberkati, mulai dari sinyal, kami nanti interaksi Tuhan untuk diskusi. Engkau telah memberkati kami Tuhan, berikan kami hikmat, kebijaksanaan, supaya kami mampu dan kami mengerti, dan kami dapat terapkan nanti Tuhan di sekolah kami masing-masing. Bapa yang baik, ampuni Tuhan segala dosa-dosa kami, agar kami layak Bapa menerima semua berkat yang sudah Engkau berikan buat kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan acara rukul kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Ibu Lisna sudah memimpin kita di dalam doa. Bentar ya Bapak Ibu, saya mau berbagi layar dulu. Ya baik Bapak Ibu, ini materi kita hari ini ruang kolaborasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kita sudah masuk di sesi kedua. Kalau kemarin itu kita sesi pertama, kemarin kita latihan, dan hari ini kita akan mempraktekkan percakapan coaching. Durasi pembelajaran kita hanya 2 jam pembelajaran saja Bapak Ibu. Kalau kemarin kita 4 jam ya, 4 jam pembelajaran. Nah kalau hari ini kita durasinya hanya 2 jam saja. Jadi nanti tidak terlalu banyak lagi pengantar dari saya, nanti langsung Bapak Ibu akan mensimulasikan percakapan coaching di boardnya masing-masing. Identitas modul, seperti biasa, paket modulnya ada paket 2, praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sesi pembelajaran kita itu ruang kolaborasi sesi 2, jumlah jam pembelajaran 2 JP dikali 45 menit per JP. Fasilitator bersama saya sendiri Bapak Ibu. Di sini ada kompetensi lulusan yang dituju, ada 3. Yang pertama, guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana, menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Kemudian yang kedua, guru penggerak memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Kemudian yang ketiga, guru penggerak terampil menerapkan pendekatan coaching untuk pengembangan diri guru dan rekan sejawat. Capaian umum modul ada 3. Yang pertama, memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Yang kedua, menerapkan praktik komunikasi memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Yang ketiga, melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolah untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Kemudian capaian khusus dari modul. Yang pertama, menjelaskan konsep coaching secara umum. Kemudian yang kedua, membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya, yaitu mentoring, konseling, fasilitasi, dan training.
Nah, seperti kemarin sudah saya jelaskan ya, berarti coaching berbeda dengan mentor, coaching juga berbeda dengan konselor, coaching berbeda dengan fasilitator, coaching juga berbeda dengan trainer ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain, rekan sejawat. Menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk mengembangkan kompetensi. Berikutnya yang kelima menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Kemudian mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik. Ketujuh, membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. Yang kedelapan, melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. Yang sembilan, memperhatikan 3 kompetensi inti coaching. Nah, coaching presence, kemudian mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. Artinya ada 3 kompetensi coaching yang harus Bapak Ibu tampilkan nantinya ketika berperan sebagai coach. Jadi hadir sepenuhnya, mendengar aktif, dan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan kalibrasi. Nah, ini juga kan ada ya semacam kuis ya di eksplorasi konsep itu. Di bagian kompetensi inti coaching kalau nggak salah itu ya, di tab 3. Kemudian 10 menjelaskan jalannya percakapan. Oh udah, sekarang yang 11 memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip dan coaching. Kemudian memperhatikan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Agenda kita hari ini Bapak Ibu ada 4 seperti biasa, ada pembukaan, kemudian aktivitas ruang kolaborasi 2, sesi 2 yaitu praktik coaching nanti melalui board masing-masing ya. Kemudian ada review aktivitas pembelajaran, kemudian ada penutup. Nah, kemudian skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran kita secara umum itu ada 3 ya, pembukaan, diskusi kelompok, dan penutup. Di pembukaan sendiri ada dibagi dalam 3, penyambutan, penjelasan tujuan, dan pembuatan kesepakatan belajar, kemudian penjelasan instruksi coaching. Di diskusi kelompok itu praktek coaching kurang lebih durasi ada 30 menit, jadi masing-masing dari Bapak Ibu ya, saya ulangi Bapak Ibu, di diskusi kelompok praktek coaching, di situ ada durasi 30 menit. Nanti masing-masing Bapak Ibu akan mendapatkan kesempatan 15 menit. Jadi karena berpasangan, bertukar peran ada 30 menit. Kemudian mengisi lembar refleksi diri, coaching, lembaran yang seperti kemarin. Dibuat lagi untuk sesi yang praktik ini Bapak Ibu. Itu 10 menit, kemudian penyampaian hasil refleksi diri coaching nanti 20 menit. Jadi masing-masing akan menyampaikan refleksinya secara berpasangan ya, 10-10 menit gitu ya. Kemudian penyampaian, saya lanjut penutup. Nah, di penutup ini ada penguatan dari praktik coaching dari saya sendiri sebagai fasilitator. Kemudian mengingatkan tahap belajar selanjutnya. Jadi tahap selanjutnya ini apa tugasnya, bentuknya seperti apa, dan bagaimana mekanisme pembuatannya ya. Kemudian penutup dan foto bersama. Nah, di sesi pembukaan itu sudah berlangsung ya tadi ketika saya membuka slide pertama. Nah, di bagian pembukaan ini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada sesi rukol kedua ini Bapak Ibu, yaitu CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching tirta. Jadi intinya Bapak Ibu fokusnya di alur tirta. Alur tirta itu terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana, kemudian tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu akan fokus di situ.
Kemudian dalam melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu akan saling bertukar peran. Dan ingat ketika Bapak Ibu berperan sebagai coach, fokus Bapak Ibu adalah mengarahkan pembicaraan berdasarkan alur tirta. Dan Bapak Ibu tidak menyampaikan informasi ya. Coach itu tidak menyampaikan informasi, tetapi coach itu menanyakan informasi. Jadi pusat di sini adalah yang menyampaikan informasi justru dari coachingnya itu. Nah, kesepakatan belajar Bapak Ibu, yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi dari seluruh Bapak Ibu nanti ketika kita kembali lagi di main room, Bapak Ibu diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau hasil refleksi ya. Kemudian yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Kemudian yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Ini supaya alur kegiatan pembelajaran kita lebih tertib lah gitu ya. Kemudian yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Seperti biasa nanti kan kalau ada yang mau disampaikan mungkin menampilkan emoji raise hand ya di layarnya. Kemudian berpartisipasi penuh, dalam artian berpartisipasi penuh jika memang memungkinkan di lokasi Bapak Ibu internet yang mendukung, kemudian perangkat yang digunakan mendukung, maka akan lebih baik kalau Bapak Ibu bisa on kamera gitu ya, supaya bisa lebih maksimal lah kegiatan pembelajaran kita. Kemudian yang terakhir, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Tentunya saya berharap dari aktivitas hari ini Bapak Ibu bisa melepaskan kepenatan sejenak dan kita bisa berfokus di pembelajaran ini dengan perasaan yang gembira ya. Tidak membawa dulu beban-beban pikiran dari pekerjaan lain dipindahkan ke sini ya Bapak Ibu. Jadi kita bahagia dulu di sini hari ini. Nah, saya lanjut. Nah, ini review pembelajaran. Ini pertanyaan pemantik ya, fasilitator review yang telah dilakukan CGP saat ruang kolaborasi 1, yaitu latihan coaching dan mengisi lembar refleksi diri, latihan coaching. Nah, kita masuk di sini dulu Bapak Ibu, mereview saja dari hasil refleksi ya. Kita mau merefleksikan diri dulu dari hasil latihan percakapan coaching kemarin Bapak Ibu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Ada yang ingin disampaikan gitu? Ada yang didapatkan dari percakapan kemarin? Atau mungkin setelah kita rukul kemarin Bapak Ibu sudah melakukan latihan lanjutan gitu untuk persiapan hari ini? Ya, saya buka antrian rahasia dulu. Ada Ibu Teresia, silakan Ibu Tere. Baik Pak, kedengaran suara saya Pak? Kedengaran Bu, kedengaran. Merefleksi tentang rukul yang kemarin yang kegiatan rukul kita, yaitu Pak tentang percakapan coaching. Ternyata yang kami laksanakan dengan Ibu Lisna itu bukan percakapan coaching Pak. Kami itu sebagai coach tapi kami itu ngasih informasi. Setelah Bapak kasih pengarahan kepada kami dan juga dijelaskan, ternyata percakapan coaching itu kita sebagai coach bukan memberikan informasi, tetapi kita itu mengarahkan kepada si coach untuk mendapatkan inti ataupun untuk dapat menyelesaikan permasalahannya itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Tere. Jadi dari pengalaman kan sudah ada sedikit pemahaman ya. Oh ternyata gini rupanya perbedaan coach itu dengan peran yang lain ya. Jadi itu mungkin ada lagi yang jadi kalau udah Ibu Tere nanti udah paham itu bagaimana posisi coach itu kan hanya mendengar ya. Makanya mendengar aktif. Kemudian hadir seutuhnya. Hadir seutuhnya itu artinya ketika coachingnya menyampaikan informasi, kita hadir gitu. Ya, kita hadir dari gestur kita, fokus dengan pertanyaan dengan kalimat-kalimat atau dialog-dialog yang disampaikan oleh coach kita. Jadi kita hadir sepenuhnya, memberikan waktu sepenuhnya. Artinya kalau ada yang mengganggu misalnya, contoh aja ya, sebelum mulai kan dibuat kesepakatan. Nah, bagaimana nih? Kita buat kesepakatan dulu ya, supaya kita nanti dialognya lebih enak ya.
bagaimana kalau kita nonaktifkan HP kita dulu, Ibu Tere misalnya gitu. Oh iya, nah gitu. Jadi nonaktif. Ini kalau misalnya pembicaranya luring gitu. Jadi itu maksudnya hadir sepenuhnya di situ. Kemudian mendengar aktif. Ya kita memang hanya mendengar saja. Kita hanya mendengar. Jadi si koci yang lebih banyak berbicara gitu. Kita mendengar. Kemudian kemampuan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Jadi kita mendengar dan bertanya, habis gitu. Mendengar dan bertanya, kemudian hadir sepenuhnya itu. Itulah 3 kompetensi inti coaching yang harus kita selalu pedomani untuk nanti bisa disimulasikan di sesi setelah ini nanti. Ada yang lain lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan refleksi dari hasil percakapan coaching di sesi 1? Oh, udah terwakilkan ya sama Ibu Tere ya. Sepertinya sudah terwakilkan gitu. Baik, kalau tidak ada, saya minta emoji jempolnya dulu supaya kita sepakat. Saya akan lanjut ke slide berikutnya. Oke, terima kasih. Saya lanjut dulu ke slide berikutnya. Nah, kita masuk ke aktivitas sesi ruang kolaborasi sesi 2, itu praktik coaching, Bapak Ibu. Nah, di sini ada instruksi. Nah, instruksi yang kita lakukan hari ini, yang pertama, praktik coaching dilakukan dengan model Tirta. Tadi sudah saya jelaskan di awal, Tirta itu apa. Kemarin juga di sesi 1 sudah saya jelaskan. Dan saya pikir Bapak Ibu juga sudah memahami ini karena di eksplorasi konsep moda mandiri juga sudah ada ya penjelasan Tirta. Itu dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi, menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian menanyakan rencana, kemudian meminta pertanggungjawaban dari si coach terkait percakapan coaching yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, praktik coaching dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 CGP. Jadi dalam satu kelompok terdiri dari 2 CGP. Jadi berpasangan. Jadi nanti saling yang ketiga itu kan CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee. Jadi ada pertukaran peran. Kurang lebih seperti ketika di sesi pertama Bapak Ibu. Itu. Dan nanti fokus Bapak Ibu di rekaman yang akan diunggah itu fokusnya ketika Bapak Ibu berperan sebagai coach, ya, berperan sebagai coach. Bukan mengunggah tugas hasil rekaman ketika kita berperan sebagai coach, enggak, bukan ya. Jadi yang diunggah nanti adalah ketika Bapak Ibu berperan sebagai coach. Yang keempat, topik atau hal yang akan dibicarakan yang dijadikan bahan percakapan coaching merupakan situasi sehari-hari. Jadi kasus-kasus yang nyata saja Bapak Ibu. Kasus-kasus yang nyata. Iya, silakan Bu Mercy. Saya ulangi ya Bapak Ibu, topik atau hal yang akan dijadikan bahan percakapan coaching merupakan situasi sehari-hari. Jadi kasus yang real gitu, yang nyata. Baik sebagai guru, jadi misalnya kasus ini yang mau diangkat, misalnya kasus di sekolah, maupun pribadi, ya mungkin pribadi ini artinya Bapak Ibu punya program ya, sedang mengikuti sesuatu gitu, kegiatan, lalu pengen bagaimana sih supaya bisa mencapai tujuan itu. Nah silakan, itu juga boleh diangkat menjadi topik pembicaraan nanti pada percakapan coaching. Contoh misalnya kan kalau di bagian pribadi misalnya mengikuti kegiatan misalnya kan, mengikuti kegiatan ada kegiatan diklat ya misalnya gitu, lalu Bapak Ibu mau mengangkat itu menjadi percakapan gitu, supaya Bapak Ibu menemukan metode yang tepat gitu untuk mencapai tujuan Bapak Ibu di kegiatan tersebut. Nah di poin kelima ini sengaja saya kasih warna merah, masing-masing CGP melaksanakan praktik coaching maksimal 15 menit. Jadi Bapak Ibu nggak lebih dari 15 menit ya, maksimal 15 menit. Melakukan percakapan coaching, kemudian praktik coaching dilaksanakan di breakout room. Jadi masing-masing Bapak Ibu akan masuk ke link roomnya masing-masing sesuai kelompok. Nah kalau di rukol sebelumnya kan kelompok 1 itu tetap stay di main room. 2, 3, 4 dan seterusnya itu seperti di sesi pertama kemarin, kelompok 1 stay di main room dan kelompok 2 sampai 5 itu
masuk di bornya masing-masing. Nah, untuk saat ini karena ini ada perekaman, jadi supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan hasil percakapannya, maka Bapak Ibu saya pecah berdasarkan kelompok. Jadi saya bikin link untuk kelompok 1 juga, nanti ada link untuk kelompok 1, silakan masuk ke linknya. Demikian kelompok 2, 3 dan seterusnya. Yang ke 7, salah satu peserta akan dialihkan menjadi co-host dan bertugas melakukan perekaman. Nah, nanti Bapak Ibu akan saya jadikan co-host salah satu dari masing-masing kelompok. Jadi akan ada 5 co-host nantinya yang memiliki akses untuk melakukan perekaman. Tapi nanti saya jadikan co-host Bapak Ibu ketika kita sudah masuk di ruang masing-masing. Jadi masuk dulu ke ruang Zoom masing-masing. Nanti di ruang Zoom masing-masing itulah Bapak Ibu akan saya jadikan co-host. Jadi bukan di main room ini. Enggak. Bukan di main room ini. Karena kalau di main room ini justru rekaman ini yang terekam, bukan di background room. Sementara yang kita harapkan rekaman di breakout room. Jadi nanti silakan dulu Bapak Ibu masuk sekali ke masing-masing breakout roomnya. Nanti di breakout roomnya di situ kita sepakati siapa yang mau kita jadi saya jadikan co-host. Tapi supaya tertib karena di saya itu bising Bapak Ibu, tuh agak bising. Jadi sebelum masuk ke breakout room, jadi jangan ditinggal dulu ini ya. Sebelum masuk ke breakout room, saya minta nanti kita sepakati dulu kelompok 1 siapa yang mau jadi co-host. Kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa. Ya biar saya ambil datanya dulu, nanti setelah itu masuk ke breakout room, nanti saya baru jadikan co-host di situ. Kemudian ke-8 hasil rekaman diunggah di LMS. Ya, ada unggah tugas ruang kolaborasi modul 2.3. Nanti tugas ini diunggah bersama dengan LK Bapak Ibu. Lembar kerja refleksi diri ya, percakapan coaching. Yang Bapak Ibu ada posisi coaching dan ada umpan balik dari coaching. Seperti lembaran yang kemarin. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan? Pak Isyanto, silakan Pak Is. Makasih Pak. Lupa saya masuk kelompok berapa semalam Pak? Oh ya Bisa ya. diulang Oke. lagi kelompoknya. Oke. Saya tampilkan kembali nanti kelompoknya sebelum masuk ke breakout room. Oke. Itu aja Pak Is. Ya Pak, makasih Pak. Oke, makasih Pak Is. Silakan Pak Sapnopen. Pak, setelah kami masuk ke kelompok masing-masing, apakah kami menunggu Bapak atau kami langsung tayang gitu sesuai dengan prosedur ini? Instruksi Oke, terima kasih Pak. Ada lagi Pak? Biar sekaligus saya jawab. Enggak, Pak Sanopen dulu. Ada lagi Pak Sanopen? Enggak, cuma itu aja Pak. Itu aja, baik. Nanti sebelum Bapak Ibu masuk ke breakout room, di main room ini kita sepakati dulu. Kita sepakati dulu di kelompok 1 siapa yang mau jadi co-host. Di kelompok 2 siapa yang bisa jadi co-host. Kelompok 3 siapa yang bisa jadi co-host. Kelompok 4 siapa yang bisa jadi co-host. Kelompok 5 siapa yang bisa jadi co-host. Dengan catatan yang jadi co-host ini, itu instrumennya harus mendukung. Pertama harus dia menggunakan laptop. Yang kedua, dia berada di spot yang memang jaringannya kuat gitu. Karena kalau enggak terputus rekamannya enggak jalan dia, enggak maksimal gitu. Nanti di kelompok 1 siapa yang bisa menjadi co-host, instrumen yang digunakan misalnya laptopnya itu mendukung. Ya. Dia tidak lagi sedang pakai HP gitu. Itu Pak Sapnopen. Baru setelah itu nanti silakan masuk ke bornya. Tunggu saya masuk dulu karena saya setting Bapak Ibu di situ. Tunggu masuk dulu saya. Nanti di kolom chat saya akan kasih chat, silakan dimulai Bapak Ibu percakapannya. Nah, baru nanti Bapak Ibu memulai percakapannya. Bagaimana Pak Sapnopen? Sudah cukup Pak. Oke. Ya, Ya, silakan Bu Junike. Oke Pak. Pak, semalam kan waktu saya yang Bapak buat jadi co-host di Google Drive saya kan Pak, dia nggak muncul di beranda, tapi di activity dia Pak.
di aktivitasnya dia. Yang dari di Google file Iya. di file keseluruhan kan? Tapi dia nggak di berandanya muncul rekaman yang semalam itu, Pak. Dia di activity-nya, Pak. Tapi ada kan? Ada, Pak. Nggak masalah, Ada. Pak. Nggak masalah. Nanti kan Ibu klik itu buka, silakan diunduh di apa? Itu. Nggak masalah. Oke. Tapi bukan yang kemarin yang diunduh, yang ini nanti, Bu. Bukan yang kemarin, yang ini. Yang kemarin kan cuma latihan saja. Nah, nanti sebelum masuk ke breakout room dulu, saya kasih pengarahan dulu sedikit nanti. Nah, terkait ini dulu ada yang ditanyakan. Kurang lebih samanya instruksi ini kayak kemarin gitu. Bedanya saja hari ini kita merekam itu aja. Silakan Bu Nur. Gini Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Kebetulan kan semalam laptop saya memang bermasalah. Terus hari ini laptop teman yang saya pinjam. Terus saya tadi coba-coba bikin link sendiri di Google Meet itu Pak. Nggak bisa merekam Pak. Itu gimana itu ceritanya Pak? Memang nggak bisa merekam Bu, karena saya belum jadikan Ibu co-host. Oh harus meskipun saya kita jadikan sendiri yang bikin linknya gitu Pak? Iya, yang kemarin tuh nggak bisa lagi. Yang kemarin tuh nggak bisa lagi karena udah selesai yang kemarin. Bukan, maksudnya saya bikin sendiri linknya gitu Pak. Saya bersama teman. Terus saya coba-coba untuk merekod, nggak Merekam. bisa. Nggak bisa Pak. Memang nggak bisa Bu, karena akun Ibu itu nggak premium gitu. Oh gitu. Iya. Jadi gini Bapak Ibu, kita memang nggak bisa merekam ya, karena akun kita itu tidak premium. Tidak berbayar istilahnya gitu. Nah, jadi kita nggak bisa merekam gitu. Iya, Ya. saya otak-atik gitu kan Pak, disuruh Ya. bayar 135.000 per bulan. Ya. Kayaknya nggak mau gitu. Oh gitu, oke. Iya Terima kasih, betul Pak. ya. Memang akun kita selama ini dia nggak premium, jadi nggak berbayar gitu. Jadi harusnya akunnya itu kan premium ya, jadi berbayar sehingga bisa komponennya itu lebih maksimal dibanding komponen-komponen yang ada di akun yang tidak berbayar. Nah, jadi kalau di akun yang tidak berbayar itu ya ada beberapa komponen yang memang tidak bisa kita maksimalkan. Nah seperti ini kan kami di fasilitator ini kan menggunakan akun premium ya, karena memang kami wajib melakukan perekaman di setiap rukol. Jadi kalau pakai akun biasa nggak bisa. Makanya saya ini kan di sini kan fasil ya. Ini fasilitator 125 kan keterangan saya di situ, bukan nama. Kalau nama saya misalnya berarti saya sedang menggunakan akun belajar ID. Kan Bapak Ibu menggunakan akun belajar ID ini kan, masuk ke apa ini? Ke rukol kita kan, menggunakan akun belajar ID. Nah, saya sendiri yang beda kan, fasilitator 125 karena akun ini akun premium. Ini yang bisa merekam. Kalau saya gunakan akun belajar ID, sama kita Bapak Ibu, status kita nggak bisa melakukan perekaman. Kecuali kita dijadikan co-host oleh akun premium. Akun premium apa? Akunnya Fasil itu. Itu Bu Nur. Oke, terima kasih Pak. Ya. Sudah menjawab. Jadi pening juga tadi Bu. Ya, kok nggak bisa rekam ya? Iya Pak, dan sempat saya mau naikkan itu jadi salah satu masalah saya hari ini Pak. Oh, saya pikir Ibu tadi sempat mau banting laptopnya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Berarti yang di instruksi coaching nggak ada yang ditanyakan ya, udah cukup jelas ya. Nah, ini pembagian kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Artinya jumlah Bapak Ibu ada 10, masing-masing kelompok ada 2 orang dalam satu kelompok, makanya nanti kelompoknya ada 5. Silakan Ibu Lisnawati. Makasih Pak. Nanti kan misalnya kayak kami lah kan Pak, kami kelompok 5. Misalnya si Teresia lah nanti jadi co-hostnya kan Pak. Jadi pas perekamannya itu kan pada saat kita jadi coachnya, dia juga yang merekam. Saya pas dia jadi coach, dia merekam. Pas saya nanti berganti, dia juga yang merekam gitu Pak? Bisa. Oke Pak, oke. Oke. Jadi saya jelaskan, mumpung nggak lupa ini ya, mumpung udah ditanya sama Ibu Lisnawati. Jadi disepakati aja memang satu aja co-host. Jadi dia yang akan merekam. Jadi gantian peran. Misalnya Ibu Lisnawati dengan siapa temannya kemarin? Ibu Teresia Pak. Oke, jadi yang jadi co-host nanti siapa? Ibu Teresia. Ibu Tere, oke. Udah ya. Nah, Ibu Tere. Nah, siapa pemeran coach pertama? Ibu Tere. Ya. Contoh ya. Nah, contoh. Pemeran coach pertama Ibu Tere,
coachingnya Ibu Lisnawati. Nah, Ibu Tere melakukan perekaman. Mulai dari biasalah pertama kan basa-basi dulu ya Bu, salam-salam gitu kan, say halo lah istilahnya, tanya-tanya kabar. Baru masuk ke inti coachingnya, berarti masuk ke tujuan, menanyakan tujuan percakapan itu apa yang mau didapatkan. Terus identifikasi, terus rencana, terus masuk di pertanggungjawabannya gitu. Minta kapan lagi bisa bertemu ya, pengen lihat perkembangannya. Nah, udah selesai. Disepakati, oke, selesai ya pembicaraan kita ini, senang bisa berbincang dengan Ibu dan sampai ketemu di sesi berikutnya. Udah, hentikan perekaman. Sekarang berganti peran. Ibu Lisnawati yang jadi coach, Ibu Tere menjadi coachnya. Tidak masalah, Ibu Tere tetap melakukan perekaman. Untuk apa? Untuk membantu Ibu Lisnawati mendapatkan filenya gitu. Nanti Ibu Tere file rekaman itu dia kasihkan ke Ibu Lisnawati supaya Ibu Lisnawati dapat rekamannya itu untuk diunggah ke YouTube, kemudian linknya diunggah ke LMS. Kurang lebih seperti itu, Bu Lisnawati. Bagaimana, Bu Lisnawati? Ya Pak, makasih Pak, udah ngerti Pak. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini pembagian kelompok. Nah, ini refleksi diri latihan coaching. Kurang lebih seperti kemarin ya Bapak Ibu. Jadi di bagian atas itu refleksi diri Bapak Ibu ketika berperan sebagai coach. Jadi nama CGP itu di atas itu ketika berperan sebagai coach, kemudian ada poin-poin ya yang menjadi refleksi yang akan direfleksikan. Kemudian di bagian paling bawah itu umpan balik dari coach, jadi dari rekan. Jadi rekan itu memberikan umpan balik kepada Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu rekaman. Oke, nanti saya turun lah ya. Saya selesaikan dulu sekali. Nah, ini rubrik penilaian. Kemudian ini masuk praktik. Kemudian ada refleksi aktivitas pembelajaran. Kemudian refleksi kegiatan sesi di ruang kolaborasi 2. Dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching kemarin. Jadi yang ditanyakan adalah refleksi terupdate hari ini. Jadi kita harapkan ada perbandingannya dengan latihan kemarin. Nah, biasa setiap akhir sesi 2 selalu ada refleksi diri Bapak Ibu ketika berposisi sebagai kepala sekolah, kemudian jika Bapak Ibu sebagai pengawas sekolah, tentunya dalam konteks coaching ya untuk supervisi akademik. Nah, penutup ya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Selesai sesinya penutup, saya izin turun dulu sebentar. Nah, jadi Bapak Ibu sebelum masuk ke bornya masing-masing, pertama dulu saya mau jelaskan instruksinya. Silakan nanti kelompok 1 masuk ke kelompoknya masing-masing. Saya share apa dulu sekali ya, kelompok ya. Bentar. Ya, ini kelompok Bapak Ibu, boleh di screenshot, boleh difoto. Di kelompok 1 ada Ibu Junike dengan Ibu Indra, di kelompok 2 ada Pak Isyanto dengan Ibu Mercy. Di kelompok 3 ada Ibu Fitriani Sinaga dengan Pak Saab Nopen. Di kelompok 4 ada Ibu Atina dengan Ibu Nur. Dan di kelompok 5 ada Ibu Lisnawati bersama dengan Ibu Teresia. Silakan di screenshot Bapak Ibu fotonya, kelompoknya. Nah, sebelum masuk ke sana, kita sepakati dulu sekarang. Untuk kelompok 1, siapa yang akan saya jadikan coach? Saya Pak. Junike Pak. Ibu Junike, oke. Ibu Junike. Untuk kelompok 2. Bu Pak Isyanto, Mer, Pak. gimana Bu Mer? Oh, boleh. Kita Pak tengok nanti Isya. ya Bu Mer. Oke, boleh Pak. Pak Isyanto ya. Iya Pak, boleh Pak. Oke. Di kelompok 3. Saya Pak. Ibu Fitri. Pak. Di kelompok 4, Saya Pak, Nur Cahaya Simbolon Pak. Ibu Nur. Di kelompok 5, Teresia Pak. Ibu Teresia. Rata-rata yang udah simulasi kemarin ya. Jadi lebih inilah gitu, udah ada sedikit pengalaman. Oke. Nah, saya konfirmasi dulu ya. Di kelompok 1 nanti yang akan menjadi co-host Ibu Junike.
Kemudian di kelompok 2 Pak Isyanto, di kelompok 3 Ibu Fitriani, di kelompok 4 Ibu Nur Cahaya, di kelompok 5 Ibu Teresiah. Nggak ada ya? Saya turun dulu ya. Jadi bagaimana, sudah siap Bapak Ibu? Sudah bisa sudah persiapan? Saya udah ambil data, silakan masuk di kelompoknya, di link kelompok. Kita akan ketemu di sana. Nanti instruksi saya kasih di kolom chat. Jadi Bapak Ibu perhatikan ya, kolom chat. Kalau udah ada masuk pesan, silakan dimulai, berarti sudah bisa dimulai. Kalau belum ada pesan masuk di kolom chat, di chat box itu, ditunggu dulu Bapak Ibu. Gitu. Berarti saya masih berada di kelompok yang lain itu, belum masuk di kelompok Bapak Ibu. Oke? Minta emojinya. Oke, minta perasaannya hari ini gimana, senang atau apa, jangan sampai galau dulu ya. Karena kelihatan sekali nanti di percakapan coachingnya gitu, nggak maksimal. Agak dangdut sedikit, Pak. Oh, dangdut. Mau direkam. Jadi kayak mau blank Pak, jadi kayak mau blank ini. Jadi lupa pertanyaannya. Iya. Mana ya? Ya. Iya, karena tapi Bapak Ibu boleh latihan dulu, boleh, enggak apa-apa dulu sekali di ruangan apa itu kan. Karena memang ini direkam dan Bapak Ibu unggah ke YouTube gitu. Jadi semua orang pun akan melihat. Itu dia, Pak. Coba dibilang YouTube udah dadik dulu ini, Pak. Jadi semua orang akan melihat kan gitu. Karena link YouTube-nya yang Bapak Ibu sematkan, bukan videonya. Link YouTube-nya yang Bapak Ibu sematkan. Hanya gitu, terpaksa ya. Ya silakan Bu Nur. Pak, izin mau bertanya Pak. Nanti Ya. kan videonya itu nggak bisa diedit berarti ya Pak ya? Boleh, bisa diedit. Dipotong lah, dibuang-buang yang jelek-jeleknya. Boleh, bisa diedit. Bisa. Bisa dipotong. Gitu. Nanti dibuang Misalnya 3 menit pula, Pak. Nah, misalnya Bapak Ibu mau ya biar totalitas itu, artinya Bapak Ibu mau kasih tampilan di awal dulu kan? Tampilan di awal dulu, misalnya ada tampilan guru penggerak gitu kan? Lalu ada judul masuk percakapan coaching gitu. Nah, masuklah namanya percakapan coaching CGP angkatan keberapa dengan Ibu Nur Cahaya dan siapa pasangannya ya? Ibu Pasanopen ya? Ibu Atina Pak. Oh, Ibu Atina gitu kan? Nah, boleh seperti itu. Nanti di akhir video diedit demikian percakapan. Jangan lupa subscribe dan komen like gitu. Bisa, kenapa enggak? Gitu. Oke, silakan. Oke, silakan Bapak Ibu masuk ke ruang bornya masing-masing. Kita akan ketemu di sana, Bapak Ibu. Selamat siang Bu Bentar ya, Junita. Dek. Apa kabar Bu? Oke. Iya. Selamat siang Bu In. Kabarnya baik-baik aja, tapi sedikit sedih gitu loh Bu. Iya, memang saya lihat wajah Ibu pun kurang bersemangat. Kenapa nih Bu? Iya, tadi pagi saya masuk ke kelas, saya pantau siswa saya yang biasa terlambat itu tetap juga terlambat. Udah hampir sebulan ini Bu, paling hanya 3 atau 4 kali lah dia tidak terlambat. Jadi ada rasa kecewa sama saya juga, rasa sedih gitu Bu. Gitu ya Bu. Kira-kira apa nih tujuan percakapan kita kali ini Bu? Saya berharap ketika saya berbincang dengan Ibu, saya mendapatkan jalan keluar untuk masalah saya dengan anak-anak saya ini Bu, si Andre namanya gitu. Iya. Oh, iya. Tadi Ibu bilang masalah anak Ibu itu sering terlambat ya Bu ya? Oh, kalau Ibu telusuri, kira-kira apa sih penyebabnya anak ini sering terlambat Bu? Saya pernah panggil si Andrenya, Andrea bilang katanya di rumahnya itu dia kan kerja kebetulan tinggalnya tempat saudara. Jadi pekerjaan rumah dia banyak yang ambil, dia yang kerjakan. Jadi sering terlambat tidur malam jam-jam 12 gitu. Akhirnya paginya jadi terlambat bangun karena bangunnya sudah hampir jam 7 gitu katanya Bu. Jadi memang banyak pekerjaan berarti yang dilakukan oleh si anak tersebut ya Bu. Nah, Iya, yang mau saya ceritanya tanyakan, iya, Bu. apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah Ibu ini?
Saya udah coba kemarin panggil si Andre, saya juga sudah, melaksanakan komunikasi baik dengan Andre, saya sudah melaksanakan segitiga restitusi, dan saya sudah juga menanyakan keyakinan kelas ya sama Andre, tapi mungkin dia belum paham. Makanya sampai saat ini, saya rasa belum begitu banyak perubahan, pada anak saya ini, Bu, gitu loh, Bu. Berarti Ibu sudah melakukan berbagai upaya ya, Bu? Seperti, segitiga restitusi tadi salah satunya ya, Bu? Nah, Iya. baik. Apa Bu, upaya selanjutnya yang akan Ibu lakukan selain yang tadi sudah Ibu sebutkan itu, Bu? Memang rencana ke depan saya rencanakan mau bikin surat panggilan untuk orang tuanya atau walinya, supaya saya bisa lebih berbincang-bincang sama, wali Andre, apa sih sebenarnya penyebab dia, apakah keterangan yang dari Andre ini benar atau hanya mengada-ada? Jadi saya mau lebih jelas tanya sama orang tua atau wali, si Andre. Itu rencana saya sih, Bu. Oke, baik. Rencana Ibu itu memang sudah bagus ya, Bu, dengan cara memanggil orang tua. Kalau kita rating ini, Bu, nih dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira Ibu sudah berada di posisi mana nih, Bu? Untuk yang sudah saya, sebagian lakukan, saya merasa masih di, level atau skala 7 kali, Bu, ya. Karena memang belum ini, apa namanya, belum maksimal perasaan saya, Bu. Jadi saya masih merasa di level 7 gitu. Ada, Bu, rencana Ibu untuk menaikkan level Ibu ini, Bu? Kalau rencana pasti ada, Bu. Saya pinginnya yang terbaik, target saya sih untuk menyelesaikan masalah ini saya harus bisa di posisi, 9, Bu, 9. Kalau nggak bisa 10, paling tidak di angka 9, Bu. Harus. Wah, mantap. Mantap ini, Bu, ya, 9 ya, Bu. Berarti kira-kira untuk mencapai level 9 nih, Bu, apa usaha yang akan Ibu lakukan, Bu? Saya sudah memikirkan. Yang pertama memang agak sulit dan harus punya apa, kemampuan dari saya sendiri juga. Saya merencanakan gini, Bu, gimana ya kalau setiap pagi saya duluan yang datang, ke sekolah sebelum Andre, kemudian nanti saya akan tunggu dia di pagar dan menyapa dia, kalau bila perlu saya antar dia ke kelas, kemudian saya akan berikan, berupa senyum atau semangat, "Kalau kamu nggak datang Andre, Ibu sedih sekali di sekolah ini." Itu yang saya pikirkan, Bu, untuk saat ini. Yang akan saya Wah, rencanakan. mantap ya, Bu, ya. Keren keren, Bu, keren. Kira-kira, Bu, kapan ini akan Ibu laksanakan ini rencana Ibu selanjutnya ini? Secepatnya, Bu, karena memang itu saya pikirkan, saya rencanakan dan saya akan realisasikan paling lama itu minggu depan, Bu. Pasti harus saya lakukan ini minggu depan kayaknya, Bu. Iya ya, harus memang secepatnya ya, Bu, ya, supaya tujuan pembelajaran tercapai ya, Bu, ya. Iya, Bu. Oke, Bu, saya mau tanya juga, siapa, Bu, rekan Ibu yang bisa Ibu, libatkan untuk membantu Ibu melaksanakan rencana Ibu ini? Oke, yang pertama memang kebetulan saya bukan wali kelasnya, saya hanya masuk sebagai guru mata pelajaran. Yang saya akan libatkan yang pertama itu wali kelas pastinya ya, Bu, ya. Kemudian nanti saya akan libatkan juga, Wakasek bagian kesiswaan, sehingga kami bisa komunikasi, mengenai masalah si Andre ini, Bu. Berarti yang Ibu libatkan itu wali kelas serta Wakasek ya, Bu? Ada lagi, Bu, teman Ibu yang lain yang bisa Ibu libatkan, Bu? Ada mungkin, satu pegawai yang, memang tugasnya piket, yang memang dia biasanya cepat datang duluan. Saya mungkin akan, bantu minta tolong sama pegawai, siapa tahu dia duluan, nanti biar dia lihat dulu keberadaan Anda sudah datang atau belum sebelum jam 7 gitu, Bu. Oke oke, memang tepat sekali, Bu, orang-orang yang Ibu pilih ya, Bu, ya. Terus selanjutnya, Bu, kira-kira apa komitmen Ibu supaya rencana Ibu ini bisa berjalan dengan baik, Bu? Apa komitmen Ibu ke depannya? Kalau komitmen saya pengen sekali Andre ini betul-betul menyadari apa itu, keyakinan kelas yang sudah disepakati mereka. Kemudian saya memang betul-betul ingin sekali berkomitmen dengan Andre supaya, ke depannya, atau setelah rencana kedua minggu ini saya lihat perubahan dari Andre, ketika dia tidak terlambat saya akan mengasih, atau memberikan penghargaan kepada dia, mungkin dengan pujian, dengan motivasi, seperti itu, Bu, komitmen yang akan saya laksanakan untuk Andre. Iya, wah, mantap betul ya, Bu. Semoga lancar ya, Bu, rencana Ibu ini. Amin, Bu, bantu dalam doa ya, Bu, ya. Iya iya, pasti pasti, Bu, iya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan diskusi kita hari ini?
Perasaan saya untung Ibu panggil saya tadi, perasaan saya sangat gembira karena memang dalam hati saya 99% masalah saya itu keluar semua loh, Bu. Makasih ya Bu In sudah panggil saya tadi loh, Bu. Sama-sama, Bu. Senang berbincang-bincang dengan Ibu. Semoga pembicaraan kita ini bisa berlanjut lagi ya, Bu, ke kapan lagi kita bisa, Bu, berbincang-bincang seperti ini, Bu. Saya ingin apa ini? Apa namanya? Saya ingin penasaran ini melihat bagaimana kelanjutan berikutnya, Bu. Oke, 3 minggu boleh ya, Bu, ya, 3 minggu ke depan karena memang saya mau Iya, melihat iya. perubahan Andre 3 minggu ke depan. Jadi kalau ada kemajuan nanti saya akan pastikan kabari Ibu di tanggal berapa, di bulan berapa, secepatnya, Bu. Pasti, Bu, secepatnya. Oke, oke. Saya tunggu ya, Bu. Oke, Bu Indra. Makasih banyak ya, Bu Indra ya. Oke, Bu. Ada hal lain lagi, Bu, yang Ibu sampaikan, Bu? Sebelumnya memang saya ucapkan terima kasih Bu Indra karena memang selama ini tidak ada teman saya untuk bercerita, tapi mungkin karena Ibu lihat saya dengan wajah yang lesu, jadi Ibu panggil. Memang terima kasih untuk motivasinya Bu. Saya merasa sangat bangga, sangat senang sekali beban saya sudah berkurang hari ini Bu. Makasih ya Bu Indra ya sekali lagi ya Bu ya. Oke, oke, Bu. Nah, udah waktunya pulang kita ini, Bu. Oh iya, Lain nggak kali terasa kita ya Bu jumpa ya. lagi ya, Bu. Iya. Oke Bu, terima kasih ya Bu ya. Sehat-sehat kita Bu. Oke, Bu. Iya. Oke. Ini lanjut. Matikan dulu dah. Baru direkam lagi gitu. Iya. Oke. Jadi quotes-nya ya. Iya, dah, ya. Oke. Selamat siang Bu Indra. Apa kabar Bu hari ini? Selamat siang, Bu. Kabar baik, Bu. Namun saya sedikit letih ini, Bu. Waduh, susah deh kalau mau bekerja agak letih. Memang saya perhatikan dari tadi pagi itu wajah Ibu sampai jam segini kayaknya murung terus. Segitu besarnya kah masalah Ibu, Bu? Boleh saya tahu? Iya, Bu. Ada siswa saya, Bu. Setiap saya mengajar itu, dia selalu malas mengikuti pembelajaran saya. Apalagi kan, Bu, setiap kali saya kasih tugas, dia jarang sekali mengerjakan tugas. Makanya saya pusing, Bu, nih. Oh, itu masalah Ibu. Terus kira-kira gimana kalau apa yang Ibu ingin capai dari tujuan pembicaraan kita hari ini ketika ada siswa Ibu yang bermasalah gitu? Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita nih, Bu? Iya, saya ingin menemukan solusi dari masalah ini, Bu. Oke, terus kalau misalkan masalah Ibu tadi ada siswa Ibu yang kurang semangat belajar gitu, apalagi pembelajaran Ibu. Kira-kira sudah sejauh mana upaya Ibu atau cara Ibu memberikan pendekatan kepada siswa Ibu tadi? Adakah usaha yang sudah Ibu lakukan? Awalnya memang kan, Bu, saya sudah telusuri kenapa sih anak tersebut tidak suka dengan pelajaran saya kan, Bu. Saya tanyakan, ternyata dia memang tidak suka pembelajaran bahasa Indonesia. Mungkin karena pembelajaran bahasa Indonesia itu kurang menarik bagi dia, kan, Bu. Dan saya tanya lagi lebih lanjut, katanya karena teksnya panjang-panjang, Bu. Makanya kan, Bu, memang saya telusuri kembali, ternyata memang saya masih kurang menerapkan pembelajaran yang baik untuk mereka, Bu. Makanya mungkin dia malas. Namun upaya yang akan saya lakukan itu adalah saya akan berusaha membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka, membuat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, Bu. Misalnya dengan membuat ice breaking, membuat permainan game gitu, seperti itu menurut saya, Bu. Oke, sebenarnya sih usaha atau upaya yang sudah Ibu lakukan untuk menarik mereka itu sudahlah bagus ya Bu ya. Tapi saya perlu tanya ini, kira-kira hanya satu orang kah yang tidak suka bahasa Indonesia dalam satu kelas itu Bu? Ada memang Bu beberapa, tapi yang paling saya lihat lebih dominan dia malas yang satu orang ini, Bu. Ada memang ada 2-3 orang, cuman yang ini yang paling parah begitu, Bu. Oh gitu. Jadi udah pernah nggak Ibu tanya secara langsung sama si anak itu, kenapa kira-kira gitu sampai segitunya kepada bahasa Indonesia gitu? Apa sudah pernah Ibu lakukan pendekatan secara pribadi atau empat mata gitu, Bu? Udah, Bu. Dia sudah pernah saya panggil, kenapa dia seperti itu. Makanya tadi saya tahu bahwa dia itu tidak suka pada pembelajaran bahasa Indonesia. Alasannya malas dia membaca, teksnya panjang-panjang, Bu, katanya. Makanya Oh gitu.
Oke, jadi kalau kira-kira lah Ibu sudah melakukan upaya sampai sejauh itu memberikan pengajaran juga sudah Ibu lakukan dengan maksimal. Terus kalau misalkan di pelepelan Ibu ya, kira-kira Ibu Mm-mm. sudah di level berapa dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira Ibu sekarang udah di tingkatan berapa gitu? Memang sih menurut saya masih ada di level 7, Bu. Belum sampai ke level 10. Oh 7 masih di 7 Bu ya, oke. Iya, Bu. Masih kira-kira ada nggak rencana Ibu menaikkan ke level yang lebih tinggi bahkan sempurna gitu Bu? Pasti ada, Bu, pasti. Kalau misalnya nggak bisa ke level 10, minimal ke level 8 atau 9 begitulah, Bu. Oke, level 8 level tentu kan dong Bu, Iya, 8 atau 9 heeh. nih? Jadi setidaknya kan, Bu, ada peningkatan dari 7 Oke. ke 9 aja lah, Bu, biar lebih mantap. Oke, kira-kira ada nggak cara Ibu yang Ibu akan rencanakan atau akan Ibu ambil untuk menaikkan level, ke angka 9 ini, Bu? Sepertinya, Bu, saya harus mengubah metode pembelajaran saya, yang pada biasanya itu saya lakukan seperti biasa aja, tapi sekarang saya akan mengubahnya dengan cara seperti yang saya ceritakan tadi, saya akan, memberikan pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan, yang sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian saya akan berusaha terus belajar mencari informasi dari berbagai sumber tentang pembelajaran, bagaimana pembelajaran yang menarik, dan bahkan juga mungkin saya akan meminta, kolaborasi dengan rekan sejawat saya di sekolah ini, Bu. Wah, Begitu keren rencana ya saya. rencana Ibu ya. Kira-kira Iya. nih, kapan ini ekspektasinya akan Ibu lakukan nih? Kayaknya Nggak seru ini. lama-lama, Bu. Heeh, Iya, nggak kapan, Bu? lama-lama, Bu. Saya mau melakukannya itu dalam minggu-minggu ini lah, Bu, minggu depan. Oke, Gitu. cepat ya, Bu, ya. Supaya cepat, Bu. Kira-kira ada nggak, yang Ibu libatkan dalam mengatasi masalah Ibu ini gitu? Ada, Bu, ada teman-teman saya di sini. Kebetulan kan, Bu, di sekolah saya ini sudah ada beberapa rekan kerja saya yang sudah masuk CGP. Jadi Oke. nanti, saya akan berkolaborasi dengan mereka juga untuk membantu masalah saya, Bu. Oke, berarti sudah hebat sekolahnya, Bu, ya, udah banyak Iya. CGP-nya. Oke, terus kira-kira apa nih komitmen Ibu di dalam melaksanakan rencana atau tindakan yang akan Ibu lakukan? Komitmen saya itu kan, Bu, saya akan berusaha konsisten, Oke. apa yang sudah saya rencanakan, Mhm. supaya pembelajaran saya tercapai. Kemudian saya harus terus belajar, mengupdate, metode-metode pembelajaran yang menarik melalui berbagai sumber. Kemudian ya saya juga harus berkolaborasi, Bu, dengan rekan sejawat saya. Itu sih komitmen saya, Bu. Keren ya, Bu, ya, keren keren sekali. Kira-kira, Bu, saya sudah senang sekali bisa komunikasi dengan Ibu. Kira-kira nih, Bu, ya, bisa nggak kita kapan-kapan ketemu lagi membicarakan perkembangan dari usaha yang sudah Ibu lakukan ini? Iya, boleh, Bu, boleh sangat, Bu. Kira-kira 2 minggu lagi nanti akan saya kabari ya, Bu. Oke, saya tunggu ya, Bu, ya. Oke, Iya. saya mau tahu nih perasaan Ibu hari ini setelah berbincang-bincang dengan saya, Bu. Boleh kan, Bu? Boleh, Bu, ya. Oke. Saya memang, puji Tuhan saya sudah sangat bersyukur, sekarang saya sudah lega, saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih ya, Bu, sudah membantu saya, Bu. Oke, sama-sama ya, Bu Indra. Saya berharap 2 minggu depan kita ketemu lagi ya, Bu, ya. Oke, Bu. Oke, sama-sama, Bu. Terima kasih. Kita sehat-sehat ya, Bu, ya. Amin amin, Bu. Amin. Oke. Stop, Dak. Stop. Oke. Halo Bapak Ibu, gimana rukolnya? Halo juga, Pak. Kelompok 1 tadi terlempar ya? Masih di mute itu Bu Junika. Oke. Iya, Pak. Mati lampu tadi, Pak. Tiba-tiba pas mau mulai matilah lampunya, Pak. Iya, makanya saya undur sedikit tadi 10 menit ya. Harusnya selesai di 14.30, saya undur ke 14.40. Biar 15 menit itu untuk kelompok 1 cukup gitu. Makanya kami, Makasih Pak, banyak ya, tadi Pak. kesannya jadi kami kayak buru-buru tadi tuh, Pak. Oh, enggak. Sebenarnya rukolnya tadi udah selesai 14.30 ya. Jadi seperti kelompok 2, kelompok yang sampai 5 tadi 14.30 udah bisa selesai. Tapi saya
saya perpanjang waktunya di breakout room itu sampai 14.40 karena saya lihat tadi kelompok 1 gitu. Ibu Indra Simarwata coaching diri sendiri dia di situ tadi saya lihat. Makasih banyak ya Pak. Ya, itu. Baik, kita lihat dulu ya Bapak Ibu. Izin berbagi layar dulu sebentar. Nah, tadi kita di sini ya Bapak Ibu ya. Saya tampilkan pembagian kelompok. Sama nggak ya monitor kita? Pembagian kelompok, slide pembagian kelompok. Sama ya? Oke. Enggak. Oke. Iya, sama kan? Di slide saya pembagian kelompok coaching. Kalau sama berarti jaringannya udah aman kalau gitu. Saya lanjut dulu sebentar. Nah, sekarang kita refleksi diri latihan coaching Bapak Ibu. Nah, jadi kan Bapak Ibu ada kesempatan tadi ya 10 menit. Artinya masing-masing 5 menit ya. 5 menit untuk masing-masing Bapak Ibu mengisi refleksi diri coaching ini. Jadi total semuanya di dalam breakout room itu Bapak Ibu punya kesempatan 10 menit untuk mengisi refleksi diri dari kedua Bapak Ibu sepasang itu. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan menyampaikan refleksinya, artinya Bapak Ibu akan menyampaikan yang umpan baliknya satu sama lain gitu. Jadi yang di dalam kelompok itu saja yang memberikan umpan balik ke rekannya. Nah, gitu. Kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 5. Ya. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu, kita berefleksi diri dulu. Silakan siapa yang mau tampil pertama dari kelompok mana? Kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 5, silakan raise hand. Pak, boleh lisan lagi, Pak? Harusnya ini udah diselesaikan di apa, Bu? Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Saya cek dulu siapa ya kelompok Ibu Fitriani ya, berarti kelompok 3 ya? Ibu Teresia. Ibu Teresia berarti kelompok 5. Silakan Ibu Tere. Silakan Ibu Tere, ada yang mau disampaikan refleksinya? Enggak ada ya. Mau berbagilah? Oh ya, oke. Bikinlah, Dek. Oke. Kedengaran suara saya, Pak? Kedengaran, Bu. Dan Bu. Baiklah, saya akan bacakan refleksi dari latihan coaching tadi. Yang pertama, saya sebagai coach. Ada pertanyaannya kan, Pak? Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan alur Tirta. Selama percakapan, saya merasa percakapan kami berjalan dengan baik dan lancar. Si Koci jujur menceritakan permasalahannya, juga terbuka menceritakan pengalamannya dalam menghadapi siswa yang nilai matematikanya rendah. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari saya yaitu masih perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengungkit atau mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk memperdalam masalah yang dihadapi si Koci. Yang selanjutnya pertanyaannya, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau keadaan penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Menyediakan waktu untuk melakukan coaching dengan mensilenkan HP dan tidak melakukan aktivitas apapun. Juga memahami tujuan percakapan coaching yang dilakukan dan membantu si coach untuk menyelesaikan permasalahannya. Pertanyaan yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Yaitu meningkatkan kemampuan saya sebagai coach dalam mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot agar bisa mendorong si coach untuk berpikir kritis sehingga si coach menentukan
menemukan solusi dari permasalahannya. Umpan balik dari si Koci yaitu Ibu Lisna sebagai Koci yaitu si Koci merasa senang dan gembira karena dapat berbagi sehingga menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Begitu Pak dari saya Pak. Selanjutnya Pak bisa saya membacakan untuk yang kami berdua Pak? Silakan Bu. Sama halnya dengan yang Ibu Lisna. Pertanyaan Ibu Lisna gantian kami Pak, dia sebagai coach, saya menjadi Koci. Ibu Lisna mengatakan bahwa pertanyaan yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Sudah berjalan baik, sudah sesuai dengan alur Tirta. Selama percakapan, saya merasa Ibu Lisna merasa percakapan kami itu berjalan dengan baik dan lancar. Koci jujur menceritakan permasalahannya, juga terbuka menceritakan pengalamannya dalam menghadapi siswa yang kurang sadar untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang selanjutnya, apa yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki? Yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan yaitu saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengungkit atau mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk memperdalam masalah yang dihadapi si Koci. Selanjutnya yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presien atau keadaan penuh sebelum atau sesaat melakukan Koci, yaitu menyediakan waktu untuk melakukan Koci dengan mensilenkan HP dan tidak melakukan aktivitas apapun. Juga memahami tujuan percakapan coaching yang dilakukan dan membantu si Koci untuk menyelesaikan permasalahannya. Pertanyaan yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, yaitu meningkatkan kemampuan Koci yaitu Bu Lisna dalam mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot agar bisa mendorong si Koci untuk berpikir kritis sehingga si Koci menemukan solusi dari permasalahannya. Umpan balik dari saya sendiri yaitu saya merasa senang dan gembira karena dapat berbagi sehingga menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi, yaitu masalah di mana siswa itu masih kurang dalam pembiasaan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kan Pak refleksinya untuk hari ini kan Pak, bisa sedikit kan Pak? Pas di rekaman Pak, dak diduk loh Pak, sebelum rekaman belum dak diduk. Pas sudah masuk Pak rekaman, wah dak diduk Pak, luar biasa. Komplit deh Pak, campur aduk deh. Padahal kalau udah selesai perekamannya enggak dak diduk. Kenapa ya Pak? Kira-kira apa solusinya ya Pak? Terima kasih. Oke. Iya, terima kasih Bu Tere, nanti kita bahas di penguatan lah. Oke, izinkan silakan nantikan presentasinya Bu Tere, kita lempar ke kelompok yang lain. Silakan Bapak Ibu raisen perwakilan kelompok satu orang. Nanti bisa diwakili aja satu orang yang mau menampilkan ya. Ibu Fitriani, silakan Ibu Fitri. Belum tampil sepertinya Pak. Sudah Bu, udah tampil. Oh iya Pak. Di sayanya yang belum tampil Pak. Oke, baik Bapak Ibu, kami akan menyampaikan hasil daripada refleksi kami setelah melakukan kegiatan coaching. Bapak Sapnopen, yang pertama saya sebagai coach dan Pak Sapnopen sebagai coachee. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut refleksi saya, yang pertama saya melaksanakan kegiatan coaching berdasarkan alur Tirta dan berjalan baik dan menyenangkan berdasarkan situasi yang dialami, yaitu terlambat hadir ke sekolah. Itu adalah permasalahan daripada Bapak Sapnopen. Yang kedua, saya dapat fokus mendengarkan dengan aktif. Dari yang sebelumnya saya rasa saya di sini sudah lebih banyak mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coachee, sehingga coachee leluasa bercerita dengan saya. Lalu yang ketiga, saya dapat menggali potensi yang dimiliki oleh coachee sehingga dapat mengarahkan coachee untuk menemukan ide-ide untuk permasalahannya. Lalu yang keempat, saya tidak memberikan informasi tetapi lebih banyak meminta informasi dari yang disampaikan oleh coachee. Dan selanjutnya, apa yang perlu masih ditingkatkan?
menurut pengalaman refleksi saya yang perlu saya tingkatkan itu adalah berlatih untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga pertanyaan disampaikan akan lebih bervariasi. Lalu yang ketiga yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh, melatih fokus dalam mendengarkan setiap jawaban, membuat catatan-catatan poin penting dari apa yang disampaikan, serta melakukan dengan posisi duduk yang relaks saat pelaksanaan coaching. Lalu yang selanjutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang pertama, berlatih melaksanakan coaching dengan rekan lainnya. Lalu yang kedua, membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari latihan yang sudah dilaksanakan. Yang ketiga, mencatat kata kunci dari percakapan dengan coachee. Lalu yang keempat, aktif menonton sumber-sumber lainnya tentang coaching. Dan hasil umpan balik yang disampaikan oleh Bapak coachee, yaitu Bapak tersebut merasa nyaman saat bercerita, dan setelah bercerita merasa lega. Situasi yang diberikan memberikan rasa terbuka bagi saya untuk bercerita, dan tanpa saya sadari, saya menemukan solusi dari setiap permasalahan yang saya sampaikan, dan menimbulkan komitmen bagi saya untuk menerapkan rencana aksi yang saya sampaikan. Lalu saya wakilkan ya Pak untuk dari Pak Sapnopen. Dari Pak Sapnopen, refleksi diri dari Pak Sapnopen yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik. Yang pertama, kegiatan coaching berdasarkan alur tirta dan terlaksana dengan baik. Yang kedua, mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coachee. Yang ketiga, sama memberikan pertanyaan berbobot tanpa memberikan informasi. Lalu yang selanjutnya, apa yang masih perlu ditingkatkan, yaitu meningkatkan kehadiran penuh untuk mendengarkan coachee. Lalu yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam keadaan kondisi kehadiran penuh, yaitu melatih fokus dalam mendengarkan setiap jawaban coachee dan membuat catatan-catatan. Selanjutnya, apa yang dilakukan untuk memperbaiki? Yang pertama, latihan fokus, berlatih melaksanakan coaching, dan selanjutnya adalah menonton sumber-sumber lainnya tentang coaching. Dari hasil yang sudah dilakukan Pak Sapnopen, saya memberikan umpan balik, yaitu saya merasa lega karena telah menyelesaikan masalah yang sudah saya sampaikan. Pelaksanaan coaching memberikan dorongan bagi saya untuk menemukan solusi yang disampaikan melalui pertanyaan berbobot yang sudah disampaikan sehingga saya dapat tergali potensinya. Demikianlah hasil refleksi daripada kelompok kami, kelompok 3. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Bapak Fasilitator. Ya, makasih Ibu Fitriani dari kelompok 3 ya. Silakan turun dulu Ibu Fitriani. Silakan Bapak Ibu yang lain dari kelompok 5 sama kelompok 3 yang sudah ya. Berarti 1, 2 sama 4 nih. Silakan raise hand Bapak Ibu. Bu Mer. Oke, silakan Ibu Nur dari kelompok 4. Pak, tadi saya mau nanya, bisa dibacakan aja tanpa di-share, Pak. Kebetulan saya belum mengetik gitu, Pak. Saya mas. Oke, kita kasih kelompok yang lain dulu lah. Mungkin Oke, baik, Pak. Biar Ibu persiapkan. Ada ini Pak Isyanto ya, udah raise hand ya. Silakan Pak Isyanto. Ya, makasih Pak. Ntar ya Pak, saya bikin apanya. Bentar Pak. Nampaknya Pak? Nampak Pak, nampak. Iya, makasih Bapak Ibu. Terima kasih, selamat siang semua. Jadi dari diskusi kelompok kami tadi, praktek coaching kami tadi, refleksi yang bisa saya laporkan. Pertama, saya sebagai coachee, Isyanto dan Ibu Mercy sebagai coach saya. Terus dari kegiatan itu saya menjawab pertanyaan refleksi. Pertama, percakapan berjalan dengan lancar sesuai dengan alur tirta, di mana sewaktu Ibu Mercy menjadi coachee, kami mendapatkan tujuan pembelajaran tentang bagaimana supaya tidak ada lagi kehilangan barang di kantor guru. Itu tujuannya. Kemudian kami dari pembicaraan itu, kami mengidentifikasi bahwa kehilangan itu terjadi karena kelalaian guru
memakai barang di sekolah, kurangnya kerjasama guru dan dalam menjaga barang dan perasaannya tadi. Kemudian rencananya ibu itu akan menjadi lebih hati-hati dalam menjaga barang dan mengajak rekan sejawat meningkatkan kerjasama dalam menjaga barang yang tertinggal di sekolah gitu. Kemudian tanggung jawabnya ibu itu akan mengganti barang yang hilang. Kemudian yang perlu diperbaiki dalam kegiatan coaching tadi yaitu memperbaiki memahami permasalahan dari coachee. Jadi saya harus meningkatkan bagaimana memahami permasalahan coachee dengan meningkatkan kehadiran penuh, mendengarkan rasa, hadir sepenuhnya, mengajukan pertanyaan yang membangkitkan kesadaran. Terus yang dapat saya lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh, mendengar dan menyimak semua isi pembicaraan, hadir sepenuhnya, menanyakan kabar, perasaannya, menanggapi pembicaraan dengan antusias, membuat posisi duduk yang nyaman, dan membuat catatan singkat. Yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan proses coaching itu meningkatkan rasa empati, dan bertanya untuk menemukan solusi permasalahannya dengan inisiatif sendiri dengan tujuan meningkatkan tanggung jawab. Umpan balik yang didapat dari Ibu Mercy sebagai coachee memiliki pencerahan tentang penggantian charger laptop yang hilang dengan perasaan penuh kesadaran, meningkatkan kesadaran dan kehati-hatiannya dalam menggunakan barang, khususnya barang milik sekolah, menghimbau rekan sejawat untuk saling menjaga dan menyimpan barang rekan lainnya apabila tertinggal di sekolah. Selanjutnya pertanyaan untuk Coki, apakah Anda rasakan saat coaching? Coachee merasa senang karena perasaannya menjadi lega dalam proses berbagi dan inspirasinya menjadi terbangun dengan tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab. Kemudian tambahan pertanyaan yang Bapak berikan tadi, dalam hal apakah keterampilan coaching yang telah meningkat yang saya miliki dalam latihan itu? Yang meningkat dari saya masalah kesadaran penuh dengan lebih memperhatikan coachee dan permasalahannya dengan rasa dan menjadi pendengar aktif. Kemudian peningkatan kemampuan membuat pertanyaan dan menggali ide baru dari coachee untuk meningkatkan kesadarannya. Kemudian tidak lagi memberikan atau mengajarkan solusi-solusi permasalahan coachee. Jadi coachee menjawab dengan inisiatifnya sendiri. Nah, demikianlah Pak yang bisa kami sampaikan. Oh, kalau dari Bu Mercy, Bu Mer. Halo Bu Mer. Pak Is, kejam kali, biar ku bacakan dari sini. Hadir. Oke, Bu Mer, ini giliran Ibu Mercy. Lanjut Bu Mer. Ya. Terima kasih Pak Is, walau di tempatku nggak ada coachee-nya, Bapak Is sedang di awang-awang, biarlah aku ketik lah itu nanti Pak. Ini terima yang kasih Ibu Bapak Ibu. Ketika tadi saya berperan sebagai coach dan Pak Is sebagai coachee-nya, terus refleksi yang saya dapatkan, percakapan sudah berjalan lancar dengan menggunakan alur tirta, yang mana tadi saya menanyakan tujuannya dan beliau mengatakan untuk meningkatkan toleransi beragama. Terus saya juga di bagian identifikasi beliau mengatakan bahwa mereka sering ejek-ejekan, tidak menghargai yang berbeda agama. Siswanya Ibu. Saya menanyakan gimana rencana Bapak untuk kedepannya, terus beliau mengatakan mengundang tokoh agama untuk memberikan pencerahan, terus melakukan diskusi kelompok, juga ada menonton video tentang keberagaman. Dan sebagai tanggung jawabnya, Bapak itu akan melakukan pembelajaran diskusi tentang keberagaman agama dan suku. Terus lanjut Pak. Yang kedua, apa ini Pak? Enggak. Yang perlu saya tingkatkan itu memahami permasalahan dari coachee. Terus yang ketiga Pak, yang saya lakukan untuk tetap kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum melakukan coaching,
saya menanyakan kabar Pais dan memastikan kondisinya dalam keadaan baik. Tadi saya bilang udah makan belum gitu, nanti kok beliau lapar, bicaranya ngawur gitu. Terus saat melakukan coaching saya mengulangi perkataan dari coach untuk memperkuat gitu, untuk mengkonfirmasi ataukah saya salah dengar atau beliau salah ucap gitu. Itu cara saya untuk membuat dia tetap present gitu, hadir sepenuhnya. Yang keempat, saya melakukan yang akan saya lakukan memperbaikinya adalah memberikan ruang kepada coach untuk menemukan solusi untuk masalahnya. Lanjut Pak Is. Refleksi yang saya dapat, coach atau Pak Is menjadi merasa senang, katanya termotivasi untuk melakukan pembelajaran yang meningkatkan toleransi beragama dan antar suku gitu. Semoga benar ya Pak Is, kalau lakukan tuh Pak Is. Terus dalam hal apa keterampilan coaching saya telah meningkat dibanding latihan kemarin? Saya bisa mendengarkan dengan rasa, yaitu receive, appreciate, summarize, and ask. Saya mampu mengajukan pertanyaan berbobot, tidak lagi memberikan informasi tetapi menggali informasi. Terima kasih Pak, Bapak Ibu, begitulah yang bisa saya tampilkan. Itulah dari kami kelompok 2. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ibu. Kembali kepada Bapak Fasil. Oke, makasih. Selanjutnya kelompok antara 1 dan 4 ya. Ya, silakan Ibu Zunika dari kelompok 1. Tapi Bu Indranya belum datang, Pak. Sinyalnya katanya nggak bagus. Gak apa-apa, Pak. Saya sendiri dulu, Pak. Apa, Bu? Oke. Izin ya, Pak. Oke. Meningkatkan ruang komunikasi mana? Bisa kelihatan, Pak? Masih belum, Bu. Mungkin sedang proses ya. Atau lisan aja boleh, Pak? Oke, udah, Bu, udah. Sudah, Bu. Oke. Tapi di layar saya nggak nampak, Pak, jadinya. Nggak kelihatan ya. Mungkin sedang jaringan mungkin, Bu. Oke, sudah, Pak. Refleksi dari latihan coaching hari ini dengan Ibu Indra. Yang pertama, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan baik selama percakapan, yang pertama, kami sudah melaksanakan praktek coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana dalam percakapan tersebut tujuannya jelas, kemudian identifikasi masalahnya juga jelas, dan rencana aksinya juga jelas, kemudian tanggung jawab yang diambil juga dari permasalahannya juga sangat jelas tadi, yaitu di mana masalah Ibu Indra ini siswa yang tidak senang belajar dengan bahasa Indonesia. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki? Yang saya rasakan tadi dari dalam percakapan praktek coaching yang masih saya perlu perbaiki yaitu menggali atau memberikan pertanyaan lebih dalam yang benar-benar suatu pertanyaan yang dalam lah gitu, supaya kita sebagai coach juga merasa ikut dalam masalah si coach tersebut gitu. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi penuh? Yang pertama yang saya lakukan adalah berhenti dari segala aktivitas. Tapi memang tadi karena ada mati lampu, kemudian agak terganggu konsentrasinya, jadi pikiran saya agak terbagi, jadi agak kurang tenang tadi. Jadi yang perlu diperbaiki yang pertama tadi saya melakukan tarik napas dulu untuk melaksanakan percakapan kembali setelah mati lampu itu hidup kembali lampunya. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, meningkatkannya? Yang pertama, yang saya lakukan tetap tenang dulu, fokus dulu pada pokok pembicaraan supaya saya bisa mengikuti alur percakapan atau masalah yang dihadapi oleh coach saya tadi yaitu Ibu Indra. Kemudian perasaan yang bisa disampaikan oleh coach tadi, Bu In ada? Tadi Ibu tuh sudah sampaikan perasaannya sangat senang karena dengan bercerita walaupun mungkin tidak bertatap tidak bertatap wajah secara langsung atau tidak bersentuhan fisik secara langsung, tapi tadi Ibu itu menceritakan bahwasanya dia merasa sesuatu lebih tenang menghadapi suatu masalah dan dia mendapatkan jalan keluar dari masalahnya yang diambil dari keputusannya sendiri. Begitu Pak yang bisa saya berikan refleksi untuk saya sebagai coach.
Nanti akan ditambahkan Ibu Indra, Pak, katanya, Pak. Oh, oke, baik. Makasih Ibu Oke, Pak. Nike. Ibu Indra udah bergabung ya? Belum? Belum bergabung ya? Oke, kita ke kelompok terakhir ya, kelompok 4 Iya, ya. Pak. Iya, Pak. Oke, silakan Bu. Izin share screen ya, Pak. Iya Bu, silakan. Jadi refleksi diri saya hari ini, mungkin teman saya, ada Pak? Sudah kelihatankah layarnya? Nampak, Bu. Udah. Oke, baik. Jadi refleksi diri saya yang sudah dari yang percakapan yang sudah kami lakukan hari ini, yang pertama itu adalah percakapan yang kami lakukan sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu di sana ada tujuannya, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian komunikasi yang kami lakukan juga tidak saling menghakimi, akan tetapi menuntun. Permasalahan dari Ibu Atina tadi adalah adanya siswa kelas 4 tidak bisa membaca. Kemudian yang masih perlu diperbaiki adalah menggali permasalahan atau mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh teman sejawat, kemudian keterampilan dalam mengajukan pertanyaan juga, kemudian dalam berkolaborasi dengan teman sejawat juga perlu saya tingkatkan. Kemudian yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh saat melakukan coaching adalah menjadi pendengar yang baik. Kemudian saya mencoba untuk tetap stay di sini dengan mengapakan telinga saya, Pak, karena tadi jujur saja jaringan Ibu Atina kurang baik, jadi putus-putus di tempat saya, Pak, begitu. Kemudian yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya adalah sering melatih diri menjadi coach atau menjadi coachee, kemudian menata kata-kata saya supaya tidak terdengar kaku. Kemudian yang paling penting juga adalah melakukan refleksi diri. Refleksi saya hari ini adalah coaching yang kami lakukan hari ini cukup menyenangkan, tidak terlalu kaku seperti yang semalam itu, karena jujur saja kami tadi sudah latihan dulu sebelumnya, cuman masih ada yang perlu diperbaiki seperti itu. Kemudian umpan balik dari coach saya nanti akan disampaikan oleh Ibu Atina. Terus umpan balik untuk Ibu Atina dari saya coachnya adalah yang saya rasakan, saya merasa senang, kemudian pikiran saya jadi sedikit terbuka, kemudian saya juga mendapat penguatan dan dukungan dari coach saya. Ibu Atina sudah masuk kah Ibu Atina? Halo Bu. Sudah. Pak, bisa saya bacakan punya Ibu Atina, Pak? Bisa Bu, bisa. Bisa. Oke, jadi dari refleksi dari Ibu Atina adalah yang pertama yang sudah berjalan selama percakapan, yang sudah berjalan dengan baik adalah melibatkan pemahaman konsep coaching dalam pendidikan, kemudian cara komunikasi dua arah yang sudah menyenangkan dan kemampuan menyampaikan ide secara efektif kepada guru dan individu lainnya saling memberikan solusi. Kemudian sudah ada tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian yang selanjutnya apa yang masih perlu ditingkatkan yaitu persiapan sebelum coaching, yaitu membuat beberapa daftar pertanyaan, kemudian menahan diri untuk tidak ikutan curhat atau memberikan solusi seperti latihan semalam dan menceritakan pengalaman sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh. Yang pertama adalah menjaga kesehatan mental dan fisik agar bisa fokus, membatasi diri dari hal yang akan mengganggu fokus dan konsentrasi. Kemudian mempersiapkan daftar pertanyaan serta mengatur waktu dengan baik. Sebagai coach, kita harus fokus dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh coachee.
Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, melihat kembali atau menonton video yang ada di LMS dengan teknik tirta dan berbagai sumber lainnya. Terus refleksi saat di coaching, merasa kaku dan kemudian memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dalam coaching. Kemudian melihat sumber-sumber dari LMS ataupun dari video-video. Kemudian umpan balik dari coach, yaitu pada saat di coaching adalah merasa senang dan termotivasi. Kemudian pikiran saya menjadi terbuka tentang bagaimana solusi atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi oleh Ibu Atina dan merasa ada penguatan dan dukungan dari coach. Demikian Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Iya, baik, silakan turun Bu. Sudah Pak. Udah, oke. Baik, Bapak Ibu kita beri aplaus dulu buat kita semua Bapak Ibu. Dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Oke, nah saya izin berbagi layar kembali Bapak Ibu ya. Nah, tadi kita kan di sesi tadi ini Bapak Ibu menyampaikan refleksi terhadap rekan sejawat ya, rekan sejawat dalam satu kelompok. Jadi saling memberikan umpan balik. Itulah yang Bapak Ibu sampaikan di sesi ini. Nah, sekarang kita masuk ke sesi refleksi yang kedua, yaitu dalam hal apa keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching. Di sesi pertama kan kita latihan coaching ya. Nah, di sesi ini sudah masuk praktik dan melakukan perekaman. Kira-kira Bapak Ibu melihat apa yang sudah berkembang gitu terkait kompetensi coaching kompetensi inti coaching yang 3 itu. Hadir seutuhnya, kemudian mendengar aktif, kemudian kemampuan dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga ini apa yang sudah Bapak Ibu rasakan mungkin mulai ada peningkatan atau perkembangan. Mungkin karena kita durasi waktu mewakili saja ya, saya minta mungkin 3 orang lah paling enggak ya. Oh, udah ada 2. Silakan Ibu Ya, ada Ibu Mercy, Ibu Indra, dan Ibu Junike. Yang pertama mungkin Ibu Mercy. Silakan Ibu Mercy. Oke, terima kasih Pak buat kesempatannya. Saya sangat merasakan ada perbaikan dari yang semalam. Saya masih nyerocos gitu, memberikan solusi kepada coach saya. Kalau tadi saya lebih bisa memberikan perhatian, saya mendengarkan gitu. Saya dengarkan, terus saya buat catatan kecil, terus saya ajukan pertanyaan gitu Pak. Itu aja kalau dari saya Pak. Walaupun tadi sempat jaringan saya hilang, terus apa yang kata coach saya nggak dengar, terus saya songai juga dia tadi Pak. Sabarlah kok Pak Is, nggak sengaja aku nggak dengar. Kasih ya Pak ya. Pak, maaf off cam ya Pak, mau pulang ini. Iya. Oke. Selanjutnya ada Ibu Indra. Silakan Ibu Indra. Oke, terima kasih Pak. Dari sesi latihan yang kemarin, yang menurut saya ada perkembangan bagi saya itu adalah saya sudah lebih tahu mengidentifikasi pertanyaan apakah yang termasuk identifikasi, kemudian rencana aksi dan bertanggung jawab begitu Pak. Kalau kemarin sepertinya di latihan kami di sesi tanggung jawab itu kalau saya Pak. Kedengaran suara saya, Pak? Putus, Bu. Iya, memang jaringan saya kurang bermasalah, sedikit bermasalah ini, Bu. Peningkatan saya, menurut saya kan Pak, saya sudah lebih tahu
memperjelas pertanyaan untuk bagian tanggung jawab begitu Pak. Kalau kemarin di di sesi latihan sepertinya di pertanyaan mengenai tanggung jawab itu belum muncul Pak, tapi hari ini sudah muncul. Begitu sepertinya tujuan yang bisa saya lakukan. Terima kasih Pak. Ya baik, makasih Ibu Indra. Selanjutnya ada Ibu Jumika Panjaitan ya. Silakan Ibu. Ini yang terakhir ya. Oke, terima kasih untuk kesempatan Pak. Yang hari ini yang beda dengan latihan kemarin. Kalau latihan kemarin masih banyak bercandanya, kemudian masih mau saling mengajari gitu. Tapi perkembangan hari ini yang saya dapat bisa menahan diri menjadi pendengar yang aktif gitu Pak. Padahal sebagai seorang guru biasa nggak gitu, gini-gini. Tapi di praktek hari ini kayaknya kita betul-betul diajari melalui coaching ini untuk menahan diri menjadi pendengar aktif dari teman atau lawan bicara kita Pak. Jadi kayaknya bisa menahan emosi, kemudian bisa menahan diri untuk mengajari orang yang sedang mengalami suatu masalah. Kita membiarkan yang coach itu menjelaskan sendiri masalahnya apa, kemudian dia mengambil jalan keluarnya sendiri. Jadi kita hanya sebagai coach itu hanya pendengar budiman gitu Pak. Itu yang saya dapat hari ini Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Beri plus dulu Bapak Ibu. Ya, jadi masing-masing dari Bapak Ibu mungkin sedikit ada peningkatan ya, ada pengembangan. Nah, sedikit dari saya ada penguatan ya. Yang pertama memang kita perlu memahami coaching ya, coaching itu seperti apa dan coach itu harusnya seperti apa. Nah, kalau coaching ini kan percakapan ya, percakapan yang sifatnya mendorong, membangun gitu. Individu atau pribadi untuk menemukan potensi atau memaksimalkan potensi yang dia punya. Dia menemukan sendiri gitu solusinya, atau dia menemukan sendiri cara atau metode untuk mencapai apa yang mau dia apa yang mau dia capai atau mau dia mau dia gapai gitu, kurang lebih seperti itu. Nah kemarin kan sudah saya jabarkan juga ya, memang ada beberapa posisi, ada beberapa peran yang bisa diperankan oleh guru, tetapi peran itu tidak bisa kita campur aduk ya. Ada saat-saat tertentu memang kita harus full berperan sebagai coach, berarti di situ kita hanya mendengar saja. Makanya pun di sini dikunci kompetensinya itu hanya mendengar aktif, kemudian hadir seutuhnya. Kehadiran seutuhnya itu adalah termasuk memberikan waktu, ekspresi, gestur kita tidak menunjukkan rasa bosan atau rasa jenuh mendengar cerita yang terus-menerus dari coach itu. Nah, kemudian keterampilan kita atau kompetensi kita dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Maksudnya pertanyaan bobot adalah memberikan pertanyaan dengan tujuan mengarahkan si coach ini untuk menemukan sendiri metode dia itu. Alur Tirta, ya kembali ke alur Tirta itu berarti di awal kita sebagai coach menanyakan tujuan. Biasa kalau pertama kan basa-basi dulu ya, basa-basi sapa dulu, say halo kan. Halo Ibu, halo Pak, gimana kabarnya nih? Gitu, tanya kabar dulu. Baru masuk ke tujuan. Kita tanyakan, oke, kita mau bicara apa nih? Gitu. Maka si coachnya akan menyampaikan, ya saya mau bahas ini. Lalu coachnya mengarahkan, oh gitu. Jadi apa nih nanti yang mau didapatkan? Kira-kira apa tujuan yang mau didapatkan nanti dari percakapan kita hari ini? Nah, kurang lebih seperti itu. Baru masuk ke identifikasi. Termasuk kita identifikasi menurut si coach itu yang sudah dia lakukan selama ini, kira-kira kalau dia menilai diri sendiri sudah berada di level mana. Nah, kemudian kita identifikasi lagi, coachnya ini ingin ada peningkatan enggak? Nanti coachnya bilang, ya saya pengen ada peningkatan. Kira-kira peningkatan di mana? Naik lagi dia, paling tidak ada 1 tingkat atau 2 tingkat naik levelnya kan dari apa yang sudah dia lakukan sebelumnya. Identifikasi lagi, tanyakan apa yang diperlukan kalau untuk mencapai level itu. Baru dimasuk ke rencana, tanyakan kapan kira-kira itu bisa diterapkan. Dari semua metode yang sudah diceritakan, kira-kira mana yang lebih mudah dulu untuk dilaksanakan dalam waktu yang dekat ini. Kurang lebih seperti itu. Baru tanggung jawab berarti kita minta, bisa nggak kita ada lagi pertemuan setelah ini, saya mau lihat-lihat perkembangannya gitu.
Nah, jadi itulah tahapan Tirta Bapak Ibu. Nah, sebelum masuk kita di sini memang ada hubungannya ya. Nah ini ada hubungannya di koneksi antar materi kan. Itu di modul 2.1 itu kan pembelajaran yang berpihak kepada murid ya, kalau nggak salah ya. Modul 2.1 pembelajaran diferensiasi. Kemudian masuk ke modul 2.2 itu kompetensi sosial emosional. Jadi ada manajemen diri di situ. Kenapa? Kita dipersiapkan dulu untuk manajemen diri supaya kita bisa memposisikan diri kita nanti sebagai coach gitu. Karena hanya orang yang mampu menguasai KSE yang orang mampu bisa memposisikan diri sebagai coach gitu. Karena ketika sebagai coach maka kita sudah mempersiapkan diri kita, kesadaran diri, manajemen diri, termasuk di situ kompetensi sosial ya, keterampilan berelasi, nah seperti itu. Nah, kemudian pengambilan keputusan bertanggung jawab. Maksudnya apa pengambilan keputusan bertanggung jawab? Bukan coachnya yang mengambil keputusan bertanggung jawab, tapi bagaimana trik kita mengarahkan si coach ini untuk bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi semuanya ada koneksinya gitu. Nanti Bapak Ibu juga akan merumuskan ini di koneksi antar materi. Nah, intinya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa coach itu pusatnya hanya menanyakan gitu informasi, tidak menyampaikan informasi. Jadi dia menanyakan informasi dan fokus pada tindakan apa yang akan dilakukan. Kemudian tujuannya untuk ke depan dia gitu. Kalau konselor kan beda, dia melihat peristiwa masa lalu karena fokus menyelesaikan trauma-trauma itu. Dan kalau konselor dia sendiri yang memberikan solusi. Itu kalau coach enggak. Nah, jadi kurang lebih seperti itu perbedaan-perbedaannya dengan beberapa posisi yang lainnya seperti fasilitator, konselor, apalagi mentor ya, kemudian trainer gitu. Mungkin bisa dikupas lagi, dieksplorasi konsep. Dan nanti kalau ada hal yang memang Bapak Ibu masih perlu diperdalam lagi ya pemahamannya, nanti bisa di ruang elaborasi pemahaman juga bersama instruktur bisa lebih diperdalam lagi. Tuh Bapak Ibu. Nah sekarang saya mau bergeser dulu ke slide saya. Nah ini refleksi sebagai kepala sekolah Bapak Ibu, saya pikir ini tidak perlu dijawab di sini ya, tapi nanti di unggah tugas ruang kolaborasi sesi 2 ini Bapak Ibu juga harus melampirkan ini. Jadi di unggah tugas ruang kolaborasi 2 nanti rekaman video, kemudian yang kedua lembar refleksi diri, praktik coaching yang diisi oleh Bapak Ibu ya sebagai coach dan umpan balik dari coachingnya, kemudian yang ketiganya adalah lembar refleksi ini Bapak Ibu sebagai kepala sekolah dan pengawas sekolah. Nah, sebentar ya, Bu Mercy. Jadi kita lihat. Ya. Silakan Ibu Mercy. Pak, tadi udah cerita mengunggah rekaman kami nggak jelas Pak. Dikirim Pak Islingnya dibuka nggak bisa Pak. Oke. Ya, masalahnya di situ ya. Baik. Ya, baik. Sebelum masuk di penutup ya Bapak Ibu, mungkin seiring ini juga nanti. Nah, pertama terkait rekaman. Pada dasarnya dulu Bapak Ibu yang sudah saya jadikan co-host atau penyelenggara, maka akan memiliki akses nanti ke akun Fasil ya, akun Fasil. Untuk mendownload hasil rekaman tadi. Nah, namun itu tidak bisa di-download karena dia butuh akses masuk ya. Butuh akses masuk. Nah, itu nanti akan saya buka di akun saya Bapak Ibu. Saya buka aksesnya, baru Bapak Ibu bisa download. Saya tidak bisa buka aksesnya kalau videonya belum full masuk semua. Jadi Bapak Ibu nggak perlu cemas gitu, aduh gimana ini, nggak bisa download kita ini gimana ini. Sabar Bapak Ibu, pasti itu bisa. Karena tunggu masuk semua videonya itu. Full dia masuk. Ketika video rekaman itu nanti masuk 100% dia,
baru bisa saya buka aksesnya. Karena kalau saya buka juga nggak bakal bisa saya buka karena masih berproses. Karena belum 100% videonya itu udah stay di dalam Google Drive saya. Nanti udah 100% stay itu filenya, 100% sudah komplit dia masuk di Google Drive Premium itu, fasil, nanti baru bisa saya buka aksesnya. Gitu. Nah, setelah saya buka aksesnya, Bapak Ibu buka Google Drive Bapak Ibu ya. Nah, yang ini ya, yang akun ini ya, yang akun Belajar ID ini. Ya, jadi buka Chrome-nya, setelah buka Chrome, silakan buka bintang apa itu? Bintang 9 ya, titik 9 dia. Nanti di dalam ada menu-menu ya, ada menu-menu, ada Zoom, ada kalender, macam-macam. Nah, ada Drive itu yang segitiga. Google Drive dia segitiga. Nah, itu diklik sama Bapak Ibu. Di dalam situ ada hasil rekamannya. Tetapi Bapak Ibu tidak bisa buka itu. Kalau diklik mau di-download, dia butuh akses. Nanti itu aksesnya gimana? Aksesnya dari saya. Tapi saya nggak bisa buka kalau belum 100% masuk di Google Drive saya juga. Nanti kalau udah 100% masuk di Google Drive saya, nanti aksesnya saya buka, Bapak Ibu bisa mengunduh. Nanti saya kasih informasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu nggak perlu terlalu khawatir, aduh gimana ini rekaman nanti jangan-jangan nggak masuk. Yang penting Bapak Ibu sudah merekam tadi. Makanya kan saya ingatkan tadi di kolom chat itu, jangan lupa untuk merekam ya Bapak Ibu. Jangan lupa untuk merekam. Nah, kalau Bapak Ibu sudah merekam, maka rekaman itu akan masuk di drive Bapak Ibu dan otomatis masuk juga di drive saya. Jadi kalau ada pun seandainya ada masalah di Bapak Ibu misalnya untuk mengunduh, tidak apa-apa, nanti dari saya akan saya coba. Karena itu juga pasti masuk juga, otomatis masuk di drive saya juga. Gitu. Nah, itu Bu Mercy, terjawab ya? Pak, terima kasih Pak. Semoga tadi Pak Is nggak salah ngerekamnya. Sempat dia kata, udah Bu Mers, oke. Kata rupanya nggak direkam, gelap lah kami Pak, ulang lagi. Kalau yang penting, kalau sudah ada apa ini direkam gitu, kalau sudah ada yang ada merah itu kan, panggil yang ini sedang direkam, yang ada simbol merah di atas kiri itu, berarti sudah terekam itu Bu, nggak perlu khawatir. Rata-rata tadi ketika saya patroli di masing-masing kelompok ya, saya sweeping tadi masing-masing kelompok udah merekam semua kok. Itu udah merekam semua. Pak, saya pokoknya berserah penuh sama Pak Is karena Pak Is udah direkam dua-duanya Ibu. Paling mudah yang dipasangkan dengan saya pada saat proses coaching ini. Itu satu. Yang kedua, saya kasih apa ya? Tapi mungkin nantilah setelah saya tutup dulu. Setelah saya tutup ya. Kemudian saya mau masuk ini karena kalau saya slide berikutnya udah penutup ya. Nih. Nah, saya mau ingatkan nih di penutup ya. Di penutup ini pertama tugas demonstrasi kontekstual ya. Karena setelah ini kan tugasnya demonstrasi kontekstual. Kemarin ada yang siapa kemarin yang nanya ya? Iya, Ibu Fitri ya. Ibu Fitri ini kemarin yang nanya itu. Pak, itu gimana itu di demonstrasi kontekstual itu ada 3 ya. Nah, memang benar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ada 3. Bapak Ibu nanti akan dibagi dalam kelompok. Makanya tadi ada file ya, ada file Excel tabel yang saya share di grup WA. Saya minta itu diisi alamat rumah dan alamat sekolah. Kenapa? Supaya bisa saya cocokkan nanti siapa yang bisa saya jadikan satu kelompok. Yang 2 pilihan saya, berdekatan sekolahnya atau berdekatan alamat rumahnya gitu. Kenapa? Supaya Bapak Ibu mudah melakukan perekaman untuk percakapan coaching bertiga. Karena itu dilakukan bukan Zoom kayak gini Bapak Ibu, tapi langsung face to face gitu. Bapak Ibu duduk bertiga di satu tempat, di satu meja. Nah, Bapak Ibu melakukan percakapan coaching di situ. Nah, saya mau jelaskan cara maksudnya percakapannya seperti apa. Sabar ya Bu Tere ya. Bapak Ibu akan memerankan 3 peran di situ. Jadi masing-masing dari Bapak Ibu akan memerankan 3 peran. Pertama, misalnya yang satu kelompok ini ya. Misalnya Ibu Mercy, Ibu Junike, Ibu Nur Cahaya, satu kelompok misalnya. Ibu Mercy akan berperan sebagai observer, maka Ibu Junike berperan sebagai coach, dan Ibu Nur Cahaya berperan sebagai coaching. Ya, silakan. Kemudian namanya juga pertemuan ya, janjian di suatu tempat. Jadi pastikan memang tempatnya benar-benar nyaman untuk melaksanakan
percakapan coaching. Ya, mau di sekolah silakan, atau mau di mana lah misalnya ya, Bapak Ibu mengambil tempat spot-spot tertentu silakan. Yang penting itu direkam menggunakan alat perekam misalnya entah HP atau apa, berarti di situ bukan hanya Bapak Ibu bertiga dong kalau begitu, karena pasti ada operatornya gitu. Ada operatornya yang merekam percakapan Bapak Ibu bertiga. Kurang lebih seperti itu. Saya lihat dulu di sini sudah ada raise hand, saya lihat dulu urutannya. Ada 2, Ibu Mercy dan Ibu Teresia. Silakan Bu Mercy. Terima kasih Pak, saya nggak bisa mengedit, mau menuliskan halaman itu. Bisa nggak minta tolong saya ke teman, entah Bu Juni, ke entah siapa gitu loh Pak. Saya kirimlah ke situ alamat saya kan Pak. Biar itu terisi loh Pak. Dari tadi nggak bisa Pak. Kirim aja ke saya, Bu. Kirim aja ke grup, Bu. Kirim aja. Ya. Yang mana Ibu maksudkan ini? Yang file yang saya kirim di WA? Iya Pak, jadi kan mau ku isi, mau ku ketik lah kan Pak. Nggak bisa, handphoneku udah keburu hang. Oh, ya nggak apa-apa. Yang penting ada yang membantu, nggak masalah. Oke, terima kasih Pak. Iya. Ibu Teresia silakan Bu. Kedengaran Pak? Kedengaran. Udah kedengaran. Kan Pak, aku yang paling jauh. Nanti dibuat satu kelompok contoh. Nanti kan Bapak lihat itu per kecamatan. Ibu Nursa, Pak Is. Sementara aku yang paling jauh loh Pak. Udah dikatakan ke Kabupaten Dairi aku Pak. Di mana nanti itu? Apabila kan di sekolah saya ada satu teman CGP baru sekitar 5-7 km dari tempat saya ada lagi CGP yang lain. Apa harus satu kelompok dengan CGP yang di kelompok kita ini Pak, rukun kita? Oke, langsung saya jawab. Iya Bu, harus di kelompok ini Bu. Kecuali yang aslinya. Pak? Sebentar Bu. Memang harus di kelompok ini Bu, yang untuk demonstrasi kontekstual. Kecuali yang aksi nyata Bu. Nah, jadi sekarang begini, memang ada konsekuensinya Bu. Artinya apa? Ketika lokakarya kan kita bisa ketemu semua gitu kan. Nggak ada alasan ada yang jauh, ada yang nyebrang sungai itu, atau ada yang memang harus lewat jalan tol gitu. Ketika loka kan bisa ketemu semua gitu. Jadi konsekuensinya itu di modul 2.3 ini memang Ibu harus mengupayakan bagaimana gitu. Kapan bisa janjian nanti dengan temannya. Saya akan coba lihat nanti mana yang terdekat. Ya, mana yang bisa. Aku paling jauh loh Pak. Ya, Ibu yang paling jauh, tapi akan saya coba kemana Ibu bisa saya masukkan nanti yang memang tidak terlalu jauh gitu. Semuanya jauh itu Pak. Aku paling jauh loh Pak. Nah, ya terpaksa ada konsekuensinya lah Bu. Mungkin ketemunya di mana gitu. Ambil. Waduh. Kan tadi kan saya sudah sampaikan ya. Ketemunya kan Bapak Ibu yang bikin janji ketemu di mana gitu. Untuk membuat rekaman percakapan coaching untuk tugas demonstrasi kontekstual. Itu. Terpaksa harus ke kota lah Pak. Jadi silakan disepakati apa ketemu di kota atau sama-sama bergerak ke titik tertentu gitu. Jadi itu Bu ya, Bu Tere. Oke. Kita lanjutkan diskusi, panjang kali rekaman saya. Kita hentikan dulu sekali rekaman ini. Nanti kita lanjutkan diskusinya ya. Boleh ya? Ya Pak, ya Pak. Oke, sekarang ya kita tutup dulu sekali. Nanti kita lagi Pak. Gimana Bu? Kegiatan ekstra lagi kita Pak. Ekstra lagi Bu Pak. Putus-putus. Pak, nggak ada cara foto Pak, langsung tutup aja. Foto bersama Pak. Enggak, kita doa dulu, doa baru. Oh, doa dulu. Ayo Pak Is, buat doa Pak Is. Baru saya Ibu Mary ini mau foto. Saya hentikan rekamannya, baru kita lanjut diskusinya. Maksudnya biar rekaman saya nggak panjang gitu. Oke, nah kita tutup dulu ya Bapak Ibu. Kita doa dulu siapa yang bersedia. Ibu Nur saya ya. Doa, silakan. Tapi mana yang boleh jam teh? Bah, itu nggak sendiri ai. Pak. Ya Pak. Pak Sapnopen. Oh. Nah, sudah mati tangiang nih. Martangiang artinya berdua itu Pak. Ayo Pak.
Siapa buat doanya? Buat aja, Pak. Silakan siapa yang berdoa? Kita Pak tutup dulu dengan doa. Baik, Bapak Sapnopen. Silakan Raisen. Oke, silakan Pak Sapnopen. Yang lain di mute ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus yang telah memberkati kami pada hari ini, mengikuti rukul kami dengan Bapak Fasil dan teman-teman JGP Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami sudah mendapat berkat-Mu, pemaparan daripada Bapak Fasil kami, dan juga komunikasi yang baik, diskusi yang baik dengan teman-teman JGP Tuhan. Tuhan berkatilah kami Tuhan, agar bisa kami, semua hasil yang kami dapatkan hari ini bisa kami laksanakan di sekolah kami masing-masing, untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kami Tuhan Tuhan ke depan. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, untuk kami seluruhnya, berikanlah kami kesehatan, dan dimanapun kami berada, di dalam perjalanan kami, hidup kami juga Tuhan, berkati kami, jauhkan kami dari bahaya, dan tetap dalam sehat. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Terima kasih Pak Sapnopen. Saya turun dulu sebentar presentasinya. Kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Kalau ada yang memang bisa maksimal open kamera, silakan di open ya kamera. Ada Ibu Atina yang masih belum buka ya. 3, 2, 1. Oke, satu lagi Bapak Ibu, apa gayanya? Silakan kasih, nanti saya pilih. Oh, gaya Bu Nur Cahaya mungkin yang ini ya. Yang bisa kita tiru ya, tampil dikit. Karena bahagia hari ini kan, silakan. Ya, Ibu Atina serius sekali wajahnya itu, Bu. Coba ekspresinya Bu Atina. Pak Is, Oke, jangan tegang tuh Pak Is. 3, 2, 1. Sebentar. Tangan Pak Is menutup wajah ya. Sebentar ya. 3, 2, 1. Oke, Bapak Ibu, silakan diturunkan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas ruang kolaborasi yang luar biasa hari ini. Izin ya dari saya menyapa kita, salam dan bahagia. Segala kekurangan saya dalam memfasilitasi mohon dimaklumi, semoga ini bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan saya menyapa kita Yahowu Horas. Yahowu Pak. Horas Pak, Yahowu. Pak.